Membersihkan debu yang mampet di sela-sela sirkulasi PS3 kita itu memang bermanfaat ya. Jadi bisa mengurangi resiko PS3 kita itu loss power atau yellow. Oke, selain dengan membersihkan debu seperti ini, ada faktor lain yang menyebabkan PS3 kita itu bisa menjadi yellow ya atau loss power, yaitu kecepatan kipas yang terlalu rendah sehingga udara yang panas di dalam mesin itu tidak cepat keluar ya, dan mengakibatkan panas berlebih pada mesinnya hingga akhirnya menyebabkan PS3 kita menjadi yellow ya atau loss power. Meskipun tidak semua penyakit loss power atau yellow tersebut disebabkan oleh panas berlebih dalam mesinnya ya, tapi sebagian besar penyakit tersebut munculnya berawal dari sini ya. Oke, teman-teman semua, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa alasan ya mengapa kita wajib install Webman pada mesin PS3 kita. Dan nanti saya juga akan menjelaskan ya ada beberapa fitur yang mungkin teman-teman belum tahu ya dari Webman ini. Oke, alasan yang pertama tentunya adalah Webman itu fungsinya untuk pendingin ya. Jadi dengan Webman di sini kita bisa men-setting kecepatan kipas sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan kondisi PS3 kita ya. Jadi kalau misalkan kondisi PS3 kita CPU atau RSX-nya itu sudah tinggi suhunya, teman-teman bisa naikkan kecepatan kipasnya agar suhu tersebut bisa turun. Dan nanti misalkan teman-teman belum tahu ya cara setting kipas lewat Webman setup ini, nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, dan nanti setelah di setting selesai, kita bisa mencobanya main gamenya ya, bisa sekitar 15 menitan. Dan teman-teman bisa cek ya caranya, tekan tombol home, kemudian tekan tombol start dan select secara bersamaan. Nanti di situ akan muncul ya settingan kipasnya berapa dan hasil suhunya itu jadi berapa. Yang kalau dulunya kalau tanpa setting kipas atau setting kipas bawaannya berapa, dan setelah dinaikkan nanti jadi berapa suhunya, nanti teman-teman bisa bandingkan ya. Dan tentunya dengan menambah settingan kecepatan kipas ini sangat membantu ya untuk lebih cepat mendinginkan mesin PS3 kita. Dan inilah yang membuat faktor Webman ini sangat-sangat wajib ya untuk kita install. Oke, dan alasan lain yang menjadikan kita harus install Webman adalah agar game-game yang di dalam MMCM yang biasa kita load di dalam MCM kemudian keluar lagi dan nunggu menu icon disk keluar, nah itu kan ribet ya. Itu bisa kita keluarkan ya, bisa kita keluarkan menjadi game-game XMB sama seperti game bola seperti itu ya. Namun di sini teman-teman harus update atau install Webman yang terbaru ya agar fitur ini bisa dimunculkan ya. Oke, jadi seperti ini ya, ini di menu Webman Games ya. Ini game-games yang di dalam MMCM sudah keluar di menu Webman Games. Nah, ada game-game yang di sini ya MMCM. Itu sudah keluar di Webman Games. Tapi di dalam Webman Games ini, game yang di dalam folder Webman Games ini itu bisa kita keluarkan menyatu dengan game XMB. Dan hasilnya seperti ini ya, game folder yang di dalam MMCM nanti akan keluar otomatis menyatu dengan game XMB. Nah, seperti ini. Teman bisa lihat ya. Baik di dalam MMCM, game yang di internal maupun eksternal itu nanti akan muncul di XMB sama seperti game bola dan lainnya yang di game XMB. Dan alasan inilah yang semakin membuat kita wajib untuk install Webman karena ini mempermudah kita untuk melewat game yang di dalam MMCM ya. Dan cara yang detail untuk menggunakan fitur ini udah pernah saya buat ya sebelumnya, jadi nanti saya sertakan di deskripsi aja. Oke, selanjutnya untuk fitur yang baru di Webman terbaru ya, teman-teman bisa cek FPS. Caranya tekan L3 dan R3 secara bersamaan. Nanti di pojok kiri atas itu akan muncul informasi FPS-nya berapa. Di situ juga ada muncul tentang suhunya berapa dan juga muncul kecepatan kipasnya itu berapa persen ya. Oke, lanjut fitur lainnya yang mungkin teman-teman belum tahu, ada 3 fitur. Yang pertama itu jika teman-teman bosan ya untuk tampilan menu daftar game Webman-nya seperti ini, kita bisa ngecek atau bisa melihat tampilannya itu lebih jelas ya. Caranya di menu ini ya, di menu Webman setupnya. Nah, kemudian di sini ya paling atas ada launch menu. Nah, ini klik aja, nanti tampilan menu daftar gamenya itu seperti ini.
gambar untuk cover gamenya itu lebih gede, jadi lebih menarik. Oke, fitur kedua yang mungkin ada yang belum tahu juga ya. Di sini kita bisa cek di menu Webman setupnya ya. Untuk penggunaan ya, lama penggunaan PS3 kita selama ini. Caranya masuk di menu sini ya, CPU Resek ya. Di sini klik aja. Nah, di sini nanti ada keterangannya 55 day, 19 jam 46 menit pemakaiannya total, dan ada 1395 on. Di sini ada 5031 off, dan yang tanda kurung ini ada 864 kali dimatikan secara paksa. Dan ini bisa aja terjadi karena PS3 yang saya review ini PS3 Fat dan ada tombol on off-nya di belakang PS3-nya. Jadi kemungkinan pengguna PS3 ini mematikannya langsung dari tombol belakangnya. Jadi akhirnya ada keterangan tadi ya. Oke, fitur ketiga yang mungkin teman-teman belum tahu ya, Webman itu bisa untuk isi game. Jadi bisa untuk transfer game dari eksternal ke internal, dari hard disk eksternal ke hard disk internal. Mungkin teman-teman belum tahu ya. Oke, di sini saya nggak buat tutorialnya dulu. Nanti mungkin lain kesempatan ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, di pojok kanan atas ada notif ya, copy dari USB ke HDD 0. Dan seperti ini hasilnya ya. Teman-teman bisa lihat ada game Rio yang sudah saya pindahkan dari eksternal ke internal, dan hasilnya bisa kita lihat di menu MMCM ya untuk hasilnya. Oke, jadi itu ya informasi yang bisa saya sampaikan mengapa kita perlu sekali untuk pasang Webman di PS3 kita, dan fitur-fitur lainnya yang mungkin teman-teman belum tahu ya. Dan misalkan teman-teman udah pasang Webman tapi versinya lama, teman-teman bisa pasang Webman yang terbaru ya. Dan untuk cara pasang Webman itu mudah sekarang, itu bisa langsung di PS3-nya, nggak perlu pakai PC, nggak perlu pakai HP, transfer file dari HP, jadi bisa langsung di PS3-nya. Untuk PS3 CFV tapi perlu flash disk kalau dari PS3-nya. Kalau PS3 hand nggak perlu flash disk, nggak perlu PC, nggak perlu HP, bisa langsung di PS3-nya. Oke, dan sekian ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video tips PS Arena selanjutnya.